karunia dan karunia yang berupa rahmat lewat lahir dan batin sejak dahulu sampai apa yang ada di hadapan kita. Nikmat apa sih yang ada di hadapan kita saat ini? Yaitu nikmat bisa bertatap muka dengan ibu-ibu yang solehah, adik-adik, anak-anak, serta bisa menatap pada bapak-bapak, terutama Bapak Yul Kadirol. Bapak Yul Kadirol, saya hampir setiap pagi melihat atau berukhuwah Islamiyah bersama beliau, Pak Lamdi juga, Bapak RT saya juga, karena setiap pagi saya atau sekali 2 hari saya melingkari olahraga di rumah beliau. Selanjutnya juga nikmat sebentar lagi akan kita nikmati, yaitu Allah memberikan Allah menikmati hidangan kita. Mudah-mudahan kita bisa menikmati apa yang ada di hadapan kita saat ini. Selanjutnya salam kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pewaris ibu agama kita, yaitu para ulama. Nah, sebagai pemana biasa, saya tidak punya judul, tetapi saya bahan saya yaitu dengan merangkum atau mengumpulkan beberapa ceramah yang telah disampaikan oleh beberapa ustaz kita atau teman-teman yang sama-sama memberi tutup di pagi hari Jumat ini. Dan saya rasa bahwa itu memang layak untuk kita menjadikan sebagai akhlak yang mulia untuk melakukan ibadah, ya, agar kita mendapat kebaikan. Kebaikan itu mengantarkan kita kepada surga Allah. Baik, kita mulai. Dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Mu'minun, kalau tidak salah yang sudah disampaikan oleh Bu Nur, ya. Bu Nur, terima kasih sudah memberikan informasi bagi saya, ya, bahwasanya di dalam surat Al-Mu'minun ini yaitu bahwasanya dikatakan untuk bisa masuk surga kita harus mempunyai 2 syarat, yaitu mulai dari ayat pertama itu bercerita tentang bagaimana bahwasanya beruntung orang beriman, kemudian ayat kedua berikutnya menyatakan bagaimana orang beriman itu beramal soleh, dan yang ayat ke-9 tentang bagaimana mereka lah yang akan mewarisi yaitu surga yang kekal. Jadi artinya ya, untuk bisa masuk surga Allah itu kita punya 2 syarat, yaitu pertama orang beriman. Sudah kita beriman, saya yakin sudah sangat beriman. Apa itu orang beriman? Orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan yang namanya futur. Nah, syarat yang kedua adalah beramal soleh. Sudahkah kita beramal soleh? Sudah. Karena kita amal soleh adalah orang melakukan kegiatan yang baik, yang berguna untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kebaikan itu mengarahkan mengantarkan kita kepada surga Allah. Jadi 2 syarat sudah kita penuhi. Artinya apa? Berarti kita sudah akan beriman dan beramal soleh, kita mendapat sertifikat untuk masuk ke surga Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya dosa? Jujur, ibu punya dosa? Bapak-bapak punya dosa nggak? Kok saya nggak dengar? Ada dosa? Alhamdulillah. Saya juga. Berarti kita dapat 1 tiket lagi tidak di surga. Ada 2 kira-kira, 1 surga, 1 lagi neraka. Berarti kita sebelum ke surga mampir dulu, singgah dulu ke neraka. Saya yakin juga bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau, ya. Saya juga tidak mau.
Ya, kita maunya langsung. Nah, kalau gitu, apa usaha kita? Apa usaha kita? Ya, kita sudah ngaku tadi bahwasanya ada 2 tiket. Tiket kesulitan, tiket sementara. Kita harus buang, ya. Jadi neraka itu identik dengan dosa. Oleh karena itu, kita haruskan hapus, kita delete, kita delete, kita buang, kita campak jauh-jauh. Ya, kita neraka. Semua kita tidak mau. Ya, bagaimana caranya? Itulah, ya. Bahwasanya itu yang akan kita lakukan, yaitu kita mengamalkan atau melakukan aktivitas keseharian kita dengan yang namanya amal yang mulia, akhlak yang mulia. Halo, ada dengar dong? Ada dengar? Ada? Kedengar? Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi kita melakukan untuk mencampakkan, untuk mendelek, membuang tiket yang neraka ini, kita melakukan yang namanya akhlak yang mulia. Kira-kira apa sih nama akhlak mulia yang bisa kita lakukan sejak dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi? Itu banyak sekali aktivitas atau kegiatan yang ringan di lidah, senang diucapkan, mudah dilakukan, tapi berat. Nah, sebagai contoh, jadi beberapa akhlak yang mulia ini kita lakukan harus dengan sempurna, dengan afdol, dengan derajat yang tinggi. Kenapa? Tujuan kita sekarang adalah mendelek, menghapuskan yang tiket ke neraka. Ya. Oke. Dan yang pertama, sejak kita bangun tidur, ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, itu tentunya adalah dengan bangun tidur kita mengerjakan ibadah sepertiga malam, mulai dengan sholat tahajud. Kita bangun tidur, sebelum kita turun ke tempat tidur, kita dianjurkan membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Kemudian membaca astagfirullahaladzim, ampunkan dosa diriku sendiri 3 kali. Kemudian ampunkan dosaku terhadap sesama. Lalu baru kita turun, biasa berduduk melaksanakan kegiatan aktivitas ibadah seperti gampang, mulai sholat tahajud, taubat nasuha, sholat hajat, kemudian salat. Nah, menjelang subuh, apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali aktivitas yang berusaha, ya. Kalau misalnya kita bisa ya, memang waktu sholat ini menjelang subuh adalah orang berburu yang namanya pahala. Ya, berburu Allah kita bisa. Saya masih ingat itu Pak Dadang, mana Pak Dadang? Terima kasih Pak Dadang. Saya masih ingat tausiah beliau waktu di rumah Ibu ya, anak beliau, dan dia katanya, hendaklah kita baca kalimat-kalimat yang thayyib Pak, yaitu tasbih, tahmid, tahlil. Saya ingat sekali itu. Wah ini ya, karena apa kita baca? Ya, kalau kita masih ada waktu kita bisa baca kalimat-kalimat yang baik. Apa ganjarannya? Ganjaran kalimat yang adalah itu tadi. Kalau tujuan kita untuk membuang atau menghapuskan atau mendelete tiket ke neraka tadi bisa sampai. Kenapa? Berzikir ini, ganjarannya adalah kita dibebaskan dari akhirat. Subhanallah, dengan di lidah tapi berat di pahalanya. Ya, bisa berzikir, ya, bisa istighfar, bisa takzim, bisa berdoa. Ini doa yang ya subhanallah, karena disaksikan oleh 2 malaikat oleh Allah dan mengaminkan. Insya Allah pahalanya sampai. Nah, kemudian bapak-bapak ibu perlu saya informasikan bahwa kami ibu-ibu majelis taklim sekarang punya
sebelum dilantik yang harus dihafalkan di rumah, yaitu apa itu? Kita punya zikir penenang hati dengan asmaul husna. Apa di antara bacanya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini poin yang saya paling senangi adalah Asbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi qarillah, Nur Muhammad sallallahu. Subhanallah, paling enak di hati. Itu mudah-mudahan ibu semuanya sudah hafal. Kenapa? Kita hanya 2 kali 3 kali lagi. Kalau kita bisa hafal, itu kita bagus, cantik ya. Jadi kita tidak melihat catatan, lalu begini, tetapi kita bisa menadahkan tangan kita ketika menyebut Allah, ketika menyebut mafi qalbi khairullah. Jadi bagus. Diharapkan semua ibu-ibu sudah hafal ya. Apa? Sudah hafal semuanya? Sudah? Alhamdulillah. Ya. Bapak ayah bapak adalah maunya majikan. Siapa tuh yang mau? Boleh ikut. Subhanallah, terima kasih. Ya. Lalu subuh ini ya, kita siap-siap. Selanjutnya adalah subuh. Kita subuh wudhu. Tidak wudhu ini penting adalah berwudhu ya. Jadi berwudhu itu sesuai dengan tuntutan. Ya wudhu tidak boleh dilap. Kenapa? Karena dilap ini artinya kita tidak mendekati atau menyamai Rasulullah. Kenapa? Jadi kata Rasulullah sudah berwudhu, kita disunatkan memang untuk membaca doa. Yaitu ini dari Umar bahwasanya Nabi pernah bersabda, tiada seorang pun di antara kalian yang berwudhu dengan sempurna kemudian berdoa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu, malaikat telah dibukakannya baginya pintu-pintu surga. Tidak ya, membaca doa sebelum wudhu kita dibukakan pintu surga. Nah, hilang dilihat lagi yang tiket ke neraka tadi. Banyak sekali ya neraka. Nah, ganjarannya adalah kita dibebaskan dari maksudnya ibu-ibu muda sini teman saya, banyak orang yang mau menjaga wudhunya itu dibebaskan dari hisab antrian, dibebaskan dari yang mukanya kinclong ya, sini yang mukanya kinclong yang menjaga wudhu itu dia tidak melakukan antrian waktu hisab pertama kali bisa dibebaskan. Lalu ketika berjalan ke masjid itu kita disunatkan membaca doa Allahumma fi qalbi nuran, berikan cahaya di hatiku, berikan cahaya di lisanku, berikan cahaya di mataku, di pendengaran. Apa ganjarannya? Adalah kita akan diberi cahaya atau penerangan kita akan bisa. Nah, subhanallah, ini sangat setiap hari kita lakukan, tapi tidak melakukan dengan sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah azan, menjawab azan. Azan itu sesuai dengan apa yang disebutkan muazin, kecuali ketika ayat sholat, ayat apalah kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Apa ganjarannya? Azan ini juga adalah menggugurkan dosa. Nah, membaca doa ketika setelah azan dan dapat syafaat. Apa syafaatnya itu? Boleh meminum air telaga Kausar ketika kita kepanasan di padang mahsyar. Nah, yang terakhir adalah ada titip saya bahwa ketika kita membaca ini wajah itu wajah dianjurkan untuk kita senyum. Kenapa kita senyum? Karena ternyata senyum itu dibalas oleh alam. Allah membalas kita dengan gelombang, ya, dengan gelombang, ya. Jadi kita happy, kita bahagia. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apakah bapak-bapak atau ibu senang saat ini hatinya? Jawab dengan jujur. Senang nggak? Senang nggak hatinya? Apakah senang? Hatinya senang? Hati senang nggak? Senang. Oke, yang menjawab senang. Kenapa? Saya selalu ditanya oleh Ustaz, katanya ibu senang, itu tandanya ketika kita menghadiri majelis taklim, kita senang, kita
mendapat pahala ya. Tetapi sesungguhnya di dalam kitab ya Bulughul Maram bahwasanya orang yang menghadiri majelis taklim dan berzikir maka dialah akan dinaungi oleh malaikat dan merekalah yang ada di dekat kata Allah. Jadi kalau ibu senang hari ini, alhamdulillah, berarti ibu sudah mendapat naungan dari malaikat dan orang-orang pilihan yang dekat dengan Allah. Ya, saya rasa ibu. Andai kata salah itu datang dari saya dan kalau benar itu datang dari Allah, saya tetap memberikan nilai yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ya maksudnya. Terima kasih Bu, cukup waktu